Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya berharap Anda semua tetap semangat dan penuh sukacita untuk terus rindu mencari akan hadirat Tuhan. Saudaraku, di tengah badai hidup yang tidak menentu, seringkali hati kita menjadi gelisah, memikirkan akan hari esok atau masa depan. Namun rahasia ketenangan sejati itu terletak pada satu keyakinan, yaitu Allah sanggup. Janji ini adalah suatu jangkar yang kuat yang menghalau setiap kekhawatiran dan memastikan bahwa hari esok orang-orang yang terkasih itu dalam kondisi aman, dalam genggaman dari tangan Tuhan yang setia. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Rahasia Hati yang Tenang di Masa Sulit. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang dengan hati yang rindu akan ketenangan yang dari Engkau. Di tengah masa sulit ini, biarlah firman-Mu menjadi suatu jangkar kekuatan yang kokoh bagi bahtera kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memelihara masa depan keluarga kami melampaui segala kekhawatiran kami. Tolonglah kami untuk dapat melepaskan setiap beban dan juga ketakutan akan hari esok. Biarlah janji kesetiaan-Mu akan memenuhi hati kami dengan damai sejahtera yang sejati. Berbicaralah kepada kami melalui renungan ini ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dunia yang kita tinggali saat ini seringkali terasa seperti suatu lautan yang bergejolak dengan ombak yang besar. Berita tentang ketidakpastian ekonomi, tentang perubahan iklim dunia, hingga suatu dinamika sosial yang sungguh tidak terduga seringkali datang mengetuk pintu hati dan juga pikiran kita. Membawa juga serta tamu yang tidak kita undang yang bernama kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Bagi banyak orang tua dan juga kepala rumah tangga, kekhawatiran ini memiliki suatu wajah yang sungguh sangat spesifik, yaitu bagaimana ya dengan masa depan dari anak-anak atau dari cucu-cucu saya. Apakah keluarga kami besok akan tercukupi? Bagaimana ya jika badai kehidupan datang lebih besar lagi pada hari yang akan datang? Kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan adalah pencuri sukacita yang sangat ulung pada hidup di zaman sekarang ini. Ia tidak hanya merampas ketenangan kita di dunia ini, di hari ini, tetapi juga menghisap energi yang seharusnya kita gunakan untuk membangun masa depan, untuk berpikiran secara positif dan optimis di dalam kebenaran Tuhan. Namun di tengah gemuruh badai kehidupan yang dahsyat tersebut, Alkitab menawarkan sebuah jangkar kekuatan yang sungguh tidak tergoyahkan. Sebuah rahasia hati yang tenang dan yang tidak bergantung dengan situasi apapun dari dunia ini, melainkan pada karakter Sang Pencipta kehidupan, yaitu Bapa kita. Rahasia itu terangkum indah di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudaraku, mari kita pelajari secara mendalam dan kita renungkan bagaimana janji Allah sanggup ini menjadi kunci utama untuk menghalau segala kekhawatiran akan hari esok dan soal masa depan dari keluarga kita. Yang pertama, fondasi keyakinan Allah sanggup. Kalimat pembuka dari ayat ini adalah suatu fondasi dari segala ketenangan hati umat manusia, yaitu frasa yang berkata, dan Allah sanggup. Seringkali alasan kita merasa cemas adalah karena kita ini terlalu fokus pada kesanggupan diri kita sendiri. Manusia yang penuh keterbatasan, manusia yang penuh kekurangan. Kita menghitung saldo tabungan kita mengukur kemampuan otak kita, atau kita mengandalkan segala koneksi, segala apa yang kita miliki. Ketika kita menyadari bahwa semua itu sungguh sangat terbatas, maka kepanikan, kecemasan, kekhawatiran mulai muncul dalam hati kita, dalam pikiran kita. Namun iman Kristen tidak didasarkan pada apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia duniawi, melainkan pada apa yang Allah mampu lakukan pada kita sebagai anak-anak-Nya. Kata sanggup dalam bahasa aslinya itu berkaitan erat dengan kata power atau kekuatan yang sangat dinamis. Ini bukan sekedar kemampuan yang pasif, melainkan suatu kekuatan yang bekerja secara aktif, sesuatu hal yang dinamis, sesuatu hal yang terus bergerak. Ketika Anda memandang masa depan Anda, masa depan keluarga Anda, dan Anda merasa gentar, ingatlah bahwa Allah Bapa kita itu yang memegang hari esok itu adalah Allah yang sudah menciptakan seluruh alam semesta ini dari ketiadaan. Jika Dia Allah Bapa sanggup menjaga keteraturan suatu rotasi planet-planet yang semua berjalan di dalam orbitnya masing-masing. Bukankah Dia Allah Bapa yang juga sanggup untuk menjaga jalan hidup kita, jalan hidup keluarga kita? Mengakui bahwa Allah sanggup berarti memindahkan segala kekhawatiran, segala kecemasan, ketakutan, beban hidup yang ada di bahu kita yang rapuh ini, kita pindahkan ke dalam bahu Tuhan yang Maha Kuat. Yang kedua, sumber yang tak terbatas, segala kasih karunia. Frasa yang berkata, melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Tuhan tidak hanya memberikan kita sedikit bantuan, tetapi Ia melimpahkan segala kasih karunia. Kasih karunia di sini bukan hanya berbicara tentang pengampunan dosa untuk kita bisa masuk surga, melainkan juga tentang kekuatan di dalam menghadapi persoalan, juga tentang hikmat dalam menghadapi kecemasan, dan juga tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam masa-masa sulit di zaman sekarang ini, kita membutuhkan kasih karunia yang berbeda-beda. Saat keuangan menipis,
Kita butuh kasih karunia pemeliharaan. Saat hubungan suami istri sedang menegang karena stres, kita butuh kasih karunia kesabaran. Saat anak-anak menghadapi pengaruh buruk dalam lingkungan mereka, kita butuh kasih karunia perlindungan. Janji Tuhan adalah Ia akan melimpahkan segala jenis kasih karunia tersebut. Artinya, tidak ada situasi yang terlalu rumit bagi Tuhan dan tidak ada kebutuhan keluarga yang luput dari perhatian Tuhan. Hati menjadi tenang ketika kita menyadari bahwa sumber daya kita mungkin terbatas sebagai manusia, tetapi akses kita kepada gudang kasih karunia, yaitu Allah Bapa kita sendiri, itu adalah Allah yang tanpa batas. Yang ketiga, definisi ketenangan. Ini tentang senantiasa berkecukupan. Frasa yang berkata, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Salah satu jebakan kekhawatiran adalah definisi kita tentang cukup. Seringkali kita ini merasa menjadi tidak tenang ketika kita mengejar kemewahan atau mengejar keamanan finansial. Dan semua itu versi duniawi yang tidak ada batasannya. Dan itu sebagai syarat untuk kita merasa damai sejahtera. Betapa malangnya kita jika sukacita dan damai sejahtera kita percayakan pada pengaruh kondisi dunia ini. Namun ayat ini memberikan kita suatu janji yang sungguh sangat menenangkan. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kata senantiasa berarti setiap waktu dalam segala musim, baik itu saat ekonomi sedang baik atau sedang naik, maupun saat resesi sedang melanda ekonomi kita. Dan kata berkecukupan membawa makna tentang kepuasan batin. Ini adalah kondisi di mana hati kita merasa penuh dengan kehadiran Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan kita ini akan menjadi suatu jutawan dalam semalam. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak akan kekurangan apa-apa yang benar-benar kita butuhkan untuk kita dapat hidup dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita belajar untuk percaya bahwa janji kecukupan ini, kita akan berhenti untuk mengejar bayang-bayang ketakutan yang diciptakan oleh dunia yang memang tidak pernah baik-baik saja. Kita bisa tidur nyenyak karena kita tahu bahwa mana surgawi untuk hari esok sudah disediakan oleh Tuhan tepat pada waktunya, sebagaimana Ia sudah menyediakan berkat-berkat bagi kita pada hari ini. Yang keempat, melampaui diri sendiri. Ini bicara tentang berkelebihan untuk kebajikan. Frasa yang berkata, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tujuan Tuhan memberkati keluarga kita bukan hanya agar kita ini kita menjadi selamat dari masa-masa sulit, tetapi agar kita bisa menjadi suatu saluran berkat dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ini adalah rahasia psikologis dan juga spiritual yang sungguh luar biasa. Salah satu cara terbaik untuk menghalau segala kekhawatiran
adalah dengan memberi kepada sesama kita. Saat kita fokus pada kekurangan yang ada pada kita, hati kita akan mulai menyempit dan penuh dengan berbagai kecemasan, penuh berbagai macam kekhawatiran. Namun saat kita melihat bahwa bahkan di tengah masa sulit, kita masih bisa untuk berbagi, baik itu tentang waktu kita, tentang tenaga kita, atau mungkin sedikit materi yang ada pada kita berbagi kepada orang lain. Kita ini sedang menyatakan pada diri kita sendiri dan pada dunia bahwa Allah saya begitu luar biasa sehingga saya tidak perlu takut akan segala kekurangan yang ada. Keluarga yang memiliki hati yang tenang adalah keluarga yang tangan dan hatinya selalu terbuka. Mereka tidak menggenggam dunia ini dengan erat-erat, tidak memegang materi dunia ini. Karena mereka tahu bahwa tangan Tuhanlah yang memegang hidup mereka. Maka tangan mereka yang percaya akan pemeliharaan Tuhan selalu terbuka untuk mau berbagi kepada sesamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadikan janjinya itu sebagai jangkar kekuatan bagi keluarga kita. Bagaimana kita bisa mempraktekkan hari ini dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari? Berikut ini adalah beberapa langkah untuk dapat menurunkan jangkar kehidupan iman kita supaya kokoh dalam kebenaran Tuhan. Yang pertama, ubah narasi di meja makan. Alih-alih hanya membicarakan harga barang yang naik atau berbagai macam keluhan tentang pekerjaan, mulailah menceritakan kebaikan Tuhan di masa lalu atau di hari ini. Saat Anda sedang berkumpul di meja makan, ingatkan anak-anak Anda bagaimana Tuhan sudah menolong keluarga Anda saat melewati masa-masa sulit sebelumnya. Mengingat kesetiaan Tuhan itu adalah cara terbaik dalam membangun suatu benteng iman kita. Yang kedua, berdoa berdasarkan janji, bukan berdasarkan masalah. Saat berdoa bagi masa depan keluarga, jangan biarkan daftar masalah mendikte doa-doa Anda. Mulailah dengan berkata, Tuhan, aku tahu Engkau sanggup. Engkau berjanji akan memberikan kecukupan. Aku memegang janji-janjimu untuk pendidikan anak-anakku, untuk cucu-cucuku, dan juga untuk kesehatan orang-orang yang mengasihi aku. Yang ketiga, tentukan batas cukup. Belajarlah untuk bersyukur atas apa yang ada. Hati yang bersyukur adalah musuh terbesar bagi rasa cemas. Jika hari ini ada makanan di meja dan ada atap di atas kepala kita, akuilah itu sebagai bukti kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup Anda. Yang keempat, tetap menabur di masa sulit. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena situasi Anda sedang sulit. Sesuai dengan ayat yang sudah kita baca, justru di tengah kecukupan itulah Tuhan memberikan suatu peluang bagi kita untuk berkelebihan dalam kebajikan. Memberi di masa sulit adalah pernyataan iman yang paling kuat. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Marilah kita merasa tenang dan merasa aman di dalam kedaulatan Tuhan. Masa sulit mungkin tidak langsung berlalu dari hidup kita. Tantangan di masa depan mungkin masih tetap ada. Namun hati yang tenang tidak ditentukan oleh absennya badai kehidupan, melainkan oleh kehadiran Kristus di dalam bahtera kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ingatlah kembali dari kalimat firman Tuhan, frasa yang berkata, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu." Dia sanggup memulihkan apa yang sudah rusak. Tuhan sanggup menyediakan apa yang kurang. Dan Tuhan sanggup menuntun keluarga Anda melewati kedalaman lembah-lembah kekelaman menuju suatu padang rumput yang hijau. Saudaraku, masa depan keluarga Anda tidak berada di tangan perusahaan di mana Anda bekerja, dan tidak pula di tangan keberuntungan kehidupan semata. Masa depan keluarga Anda berada di tangan Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Lepaskan semua kekhawatiran itu dan biarkan jangkar kekuatan yang ada di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 tertanam dengan kuat di dalam dasar hati Anda. Di sana Anda akan menemukan suatu ketenangan yang melampaui segala akal manusia yang terbatas. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan ketenangan. Di tengah badai hidup dan ketidakpastian masa depan keluarga kami, ajarlah kami untuk tidak membiarkan kekhawatiran mengambil alih kemudi hati ini. Kami memegang teguh janji-Mu dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 bahwa Engkau sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami. Biarlah janji Allah sanggup ini menjadi jangkar yang kuat atas saat ombak persoalan datang menerjang bahtera kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau bukan hanya mencukupkan kebutuhan fisik kami, tetapi juga meluapkan kebaikan Engkau agar tetap bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Hapuslah rasa takut akan hari esok dari hidup kami. Tenangkanlah jiwa kami dengan keyakinan bahwa masa depan keluarga kami berada dalam tangan Engkau yang berdaulat secara penuh. Terima kasih Tuhan, karena Engkau lebih besar dari segala kecemasan kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui konten yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.